Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai tema pendidikan. Tema pendidikan yang kali ini saya ingin diskusikan atau saya sampaikan adalah mengenai landasan dan asas-asas pendidikan. Ini kajian atau diskusi yang menarik yang mungkin nanti menjadi pemahaman awal untuk memahami pendidikan baik secara mikro di sekolah maupun secara makro di dalam lingkup pemerintahan di sebuah negara. Nah, sebelum masuk ke landasan, kita coba pahami pemahaman mengenai pendidikan itu menurut 3 sudut pandang. Yang pertama adalah pendidikan sebagai suatu sistem, kemudian yang kedua adalah pendidikan sebagai suatu proses, dan yang terakhir adalah pendidikan sebagai suatu hasil. Ini kalau kita pahami pendidikan berwujud sebagai suatu sistem, itu artinya pendidikan dipandang sebagai keseluruhan gagasan terpadu yang mengatur usaha-usaha sadar untuk membina seorang mencapai hakikat kemanusiaan secara utuh. Itu artinya menjadi sebuah sistem, dan ini harapannya memang terlaksana dengan baik sistem itu di sistem yang paling kecil di sekolah maupun secara keseluruhan di negara pemerintah yang mengelola pendidikan menyeluruh. Kalau tidak, maka kemudian perlu dikaji ulang bagaimana kemudian sistem pendidikan yang dilaksanakan sekarang itu sudah baik atau belum. Kemudian yang kedua, pendidikan berwujud sebagai suatu proses. Ini bisa diartikan pendidikan dipandang sebagai pelaksanaan usaha-usaha untuk mencapai tujuan tertentu dalam rangka mencapai harkat kemanusiaan seorang secara utuh. Jadi belajar, kemudian mencari ilmu, harapannya tujuannya tercapai, entah itu mendapatkan ilmu, atau kemudian kalau sudut pandang sekarang mungkin setelah lulus kemudian nanti memiliki kemampuan yang dapat digunakan sebagai sarana untuk hidup atau kemudian menghidupi dia. Jadi kalau dia lulus, ada seorang siswa lulus SMK dengan kemampuan tertentu, bisa dijadikan sarana dia untuk bekerja atau berusaha gitu. Kemudian yang ketiga, pendidikan berwujud sebagai hasil. Ini dapat diartikan pendidikan dipandang sebagai suatu yang telah dicapai atau dimiliki seorang setelah proses pendidikan berlangsung. Di sudut pandangnya hasil. Nah, dari itu kemudian kita coba apa sih landasan-landasan pendidikan yang kemudian bisa kita kaji. Nah, kalau di sini ada 5 landasan yang bisa kita diskusikan. Yang pertama adalah landasan filosofis, kemudian landasan kultural, kemudian landasan ilmiah dan teknologi, landasan psikologi, dan landasan sosiologis. Kita coba kaji satu persatu. Di sini yang pertama adalah landasan filosofis. Jadi kalau menurut saya sih segala hal memang harus ada landasan filosofisnya. Jadi apa sih fondasi yang digunakan dalam pelaksanaan pendidikan itu penting, bahwa setiap kita melakukan sesuatu, kalau di sini artinya di dalam pendidikan pasti ada dasarnya. Tidak boleh kita melakukan sesuatu tanpa ada dasar. Tidak boleh kita mengajarkan sesuatu tanpa ada dasar. Tidak boleh kita merancang kurikulum tanpa ada dasar. Nah, itu yang mungkin menjadi dasar. Kemudian yang kedua, pandangan hidup sebagai sistem nilai yang dipegang teguh. Di pendidikan itu ya pandangan hidup, jangan sampai kemudian mendidik sesuatu yang salah atau mendidik sesuatu yang menyesatkan. Menjadi acuan dalam menentukan tujuan, corak, metode. Jadi
setelah kemudian kita punya landasan, kita bisa merancang hal-hal berikutnya gitu. Yang kedua adalah landasan sosiologis. Ini tidak urut ya dari yang tadi. Pendidikan dan masyarakat ya. Jadi ketika kita bicara pendidikan, kita tidak akan lepas dengan adanya masyarakat, karena masyarakat di sini adalah masyarakat dari level yang paling rendah sampai kemudian level yang paling tinggi. Jadi ada hubungan-hubungan antara itu. Di misal hubungan antara keluarga dan sekolah, kita tidak bisa melepaskan bahwa sekolah itu hanya nitip begitu saja, tapi harus ada peran keluarga, kemudian pemerintah dengan sekolah. Jadi tidak bisa sekolah berdiri sendiri tanpa ada pemerintah, atau pemerintah asal tanpa memandang sekolah dari level yang paling rendah sampai yang tinggi. Kemudian ekonomi dan sekolah, mungkin ada sekolah gratis, tapi juga ada sekolah yang memiliki biaya tinggi, atau juga ada sekolah yang melakukan subsidi antara yang kemudian berbayar atau tidak. Itu masing-masing memiliki kelemahan kelebihan, atau kemudian memiliki pertimbangan kenapa harus bayar, kenapa harus tidak. Itu menjadi hal yang harus dipikirkan. Kemudian agama dan sekolah, artinya di dalam sekolah ini contoh kecilnya memiliki sisi hubungan, bukan yang diajarkan bukan hanya persoalan hidup, tapi juga persoalan yang nanti diajarkan untuk di akhirat begitu ya. Kemudian yang kelima adalah masyarakat dengan sekolah itu sendiri yang hubungannya timbal balik gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian sekolah juga tidak punya peran dalam masyarakat. Dan yang berikutnya ada pendidikan dan perubahan sosial. Di sini kita ada beberapa poin. Di sini ada teknologi, demografi, urbanisasi dan suburbanisasi serta politik. Itu termasuk hal-hal yang mempengaruhi pendidikan secara sosiologis. Landasan kultural. Di sini bahwa ketika kita bicara pendidikan harus memiliki landasan kultural pendidikan yang istilahnya adalah di dalam pendidikan itu juga mewariskan, memelihara, dan agen pembaharuan kebudayaan gitu. Jadi pendidikan juga memberikan pesan-pesan kebudayaan. Jadi kebudayaan dan sekolah, kemudian di dalamnya juga ada faktor budaya yang mempengaruhi sekolah tertentu begitu, dan tentu saja di dalam sekolah itu pasti ada dinamika, ada hubungan antara masyarakat, di dalam sekolahnya sendiri itu pasti sangat bervariasi, dan tentu saja ada unsur-unsur budaya yang kemudian nanti merekatkan. Jadi kalau misal ada perbedaan suku bangsa yang ada di dalam sekolah itu, kita akan melihat dari sudut pandang ini. Jadi tidak hanya sekadar kemudian mengajar, menyampaikan selesai, tapi ketika mengajar ternyata di dalamnya ada siswa yang tidak bisa menggunakan bahasa tertentu, maka kita tidak sembarangan menggunakan bahasa. Tuh. Dan yang berikutnya adalah landasan psikologis. Landasan psikologis ini sebenarnya kajiannya luas begitu. Di sini ada beberapa poin sebagai contoh. Misal belajar merupakan hubungan antara atau asosiasi antara stimulus dan respon. Ini salah satu contohnya. Kemudian belajar merupakan perubahan perilaku. Misal dari yang dulunya tidak bisa menjadi bisa, yang bisa menjadi lebih bisa, yang sudah bisa akan menjadi lebih mampu menguatkan keilmuan yang ada, atau kemudian memiliki keterampilan yang lebih kuat. Dan berorientasi pada 3 hal, yaitu hakikat siswa itu, kemudian proses belajar, dan peranan guru. Jadi itu hal-hal yang terkait dengan landasan psikologis. Yang berikutnya adalah landasan ilmiah teknologi. Jadi ini salah satu misi pendidikan mengembangkan iptek begitu ya. Jadi sekarang iptek itu begitu dikembangkan dalam di lingkup apapun sebenarnya, karena kondisinya bahwa kita harus berkembang, walaupun di tempat-tempat tertentu memang ada keterbatasan sarana prasarana
tentu saja nanti istilah iptek ini tetap diterapkan tapi memiliki level-level yang berbeda. Kemudian hubungan iptek dan pendidikan itu saling timbal balik gitu ya, dan sistem mendidik harus ada istilahnya ada pengakuan bahwa individualitas itu individual pada siswa itu memang berbeda. Jadi ketika mengajar bahwa kadangkala ada yang memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Nah, selain itu kemudian ada landasan lain yang dapat digalagi, yaitu mengenai landasan pendidikan nasional Indonesia. Landasan pendidikan nasional Indonesia itu ada 3 landasan, yaitu landasan ideal, landasan konstitusional, dan landasan operasional ya. Nah, ini yang terakhir adalah asas-asas pelaksanaan pendidikan Indonesia. Jadi ketika kita melaksanakan pendidikan di Indonesia, banyak asas yang kemudian kita kembangkan supaya kita bisa melakukan pendidikan itu secara menyeluruh ya. Nah, di sini ada beberapa asas yang kemudian dikembangkan. Yang pertama adalah asas semesta menyeluruh terpadu, bahwa pendidikan itu dilakukan ya menyeluruh, tidak hanya sebagian saja. Ketika mengajar ya semuanya harus bisa. Ketika ada satu yang tidak bisa ya bagaimana kemudian menggali atau kemudian mencari solusi untuk bisa menyelesaikan itu. Asas pendidikan seumur hidup. Kita tahu bahwa ada anak yang kemudian putus sekolah, kemudian tidak melanjutkan ke perguruan tinggi dan sebagainya. Tapi prinsipnya sebenarnya yang namanya pendidikan itu seumur hidup, tidak berhenti ketika putus sekolah, karena bisa jadi ia melakukan pembelajaran dengan cara yang berbeda. Ia melakukan mungkin kursus atau latihan-latihan yang kemudian bisa mengembangkan dirinya. Asas tanggung jawab bersama. Sekolah misal dengan keluarga, dua-duanya punya tanggung jawab yang sama besar. Tidak misal sekolah saja yang kemudian bertanggung jawab, tapi juga keluarga memiliki tanggung jawab yang sama. Asas pendidikan berlangsung dalam berbagai lingkungan. Tadi sebenarnya sudah disinggung ya. Jadi semua lingkungan itu memiliki peran untuk membentuk seseorang atau mendidik seseorang. Jadi tidak hanya persoalan berarti ini keluarganya tidak beres, belum tentu. Jangan-jangan persoalan itu muncul misal ada anak yang kemudian dianggap nakal, kemudian menjustifikasikan bahwa wah keluarganya tidak benar, belum tentu, karena bisa jadi lingkungannya atau sekolahnya, atau dibalik, jangan-jangan sekolahnya, belum tentu, jangan-jangan lingkungannya, sekolahnya, atau temannya dan seterusnya gitu. Kemudian asas keselarasan dan keterpaduan. Kemudian asas Bhinneka Tunggal Ika ya, jadi persatuan gitu ya. Asas keselarasan, keserasian, keseimbangan. Jadi harus seimbang, harus merata. Yang harapannya ini memang harus dilaksanakan kemudian. Asas manfaat, adil dan merata. Kemudian asas Ingarso Sung Tulodo Ing Madya Mangunkarso Tutwuri Handayani ya. Nah, ini memiliki arti jika di depan itu menjadi teladan, kemudian jika di tengah membangkitkan hasrat untuk semangat belajar, dan jika di belakang memberikan dorongan ya, untuk memberikan dorongan, mengawasi dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah asas kepastian hukum, bahwa pendidikan itu memiliki aturan hukum ya yang bisa dilaksanakan. Nah, selain itu, selain apa yang kemudian tadi dibahas, ternyata ada acuan khusus dalam asas pelaksanaan pendidikan ya. Tadi ada asas Tutwuri Handayani, kemudian asas pendidikan seumur hidup, dan asas pendidikan untuk semua. Itu yang dapat saya sampaikan. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih.